Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku kembali memberkati hari kita dengan berkat sukacita yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kalau kami masih boleh lagi membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ini semua berkat daripada Tuhan, perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Biar kami mengerti dan memahami apa mau dan inginmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, ingat tidak kita dengan kata fotokopi atau yang berarti reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27 berkata, kita adalah ciptaan Allah, disetting menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dan oleh sebab itu, kita manusia yang diinginkan Tuhan, kita menghasilkan sesuai apa dengan yang Tuhan mau atau sesuai dengan yang aslinya. Nah, Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga, kita buka Alkitab kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah gambar Allah. Dikatakan di pasal 1 ayat yang ketiga ini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia di sini, penulis Ibrani merujuk kepada yang namanya Yesus Kristus. Dia katakan ia adalah kemuliaan, cahaya kemuliaan. Fotokopi, kita tahu bahwa ketika kita mempergunakan alat ini, gambar yang dimasukkan ke dalam mesin yang kita inginkan hasilnya sesuai dengan yang aslinya. Demikian juga dengan Allah. Ia ingin kita manusia sesuai dengan yang aslinya. Nah, penulis Ibrani berkata dalam ayat 3 pasal 1 ini, yaitu bahwa Yesus Kristus Tuhanlah adalah cahaya kemuliaan itu. Ketika gambar itu masuk dalam mesin, dia akan mendapat cahaya. Dan cahaya inilah yang menentukan hasilnya nanti, seperti yang asli atau tidak. Satu contoh dan teladan yang perlu saya bagikan di sini untuk kita renungkan. Apa perilaku Allah yang di sini saya boleh katakan Yesus Kristus Tuhan? Apa yang dia inginkan bagi ciptaannya? Apa yang dia mau bagi umat kepunyaannya? Hal apa yang dia mau? Hal apa yang dia sukai? Supaya ciptaan ini keluar menghasilkan seperti apa aslinya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya katakan teladan yang kita ambil itu teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah cahaya kemuliaan itu. Dia adalah gambar Allah itu. Biarlah gambar yang asli ini dia keluar sesuai apa yang dia inginkan. Nah, bagi kita manusia, keteladanan Tuhan lewat perintahnya, yaitu supaya kamu atau supaya kita semua saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan undangan, ini perintah. Bicara tentang perintah, ini harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Memang berat. Kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kita tidak pernah steril dari dosa.
Siapapun kita itu, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis sekalipun. Tetapi ingat baik, ini perintah Allah supaya kita saling mengasihi, karena Allah adalah kasih. Definisi tentang kasih kita boleh lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13. Allah adalah kasih, dan kasih itu kekal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ingat baik, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tidak mudah, saudara. Tapi yang pasti, ini yang Tuhan mau. Ketika kita ingin menjadi sama dengan gambar asli, hidup seperti Kristus telah hidup. Dari gambar yang asli itu rusak, saudara. Karena 1-2 orang manusia, gambar itu rusak. Tapi Yesus Tuhan, karena kasih Allah yang besar, Dia menjadi manusia dan dituntutlah kita untuk menjadi seperti Yesus. Dia melayani dengan kasih. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelas bukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Lewat Yesus Kristus, Dia rela datang ke dunia ini untuk memberitakan kasih-Nya yang besar. Kita tahu dalam Matius 22 ayat 34 hingga 40, di situ dikatakan bahwa perintah yang pertama dan utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan sebagainya. Dan perintah yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Standar yang tinggi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita orang percaya. Karena apa? Kehidupan dalam kasih ini adalah tingkat kerohanian tertinggi dalam kekristenan. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Biarlah kasih kita akan Tuhan dan kasih kita akan sesama itu boleh terpancar dalam setiap kehidupan kita. Percuma kita datang beribadah, percuma kita bersekutu dengan Tuhan, tapi tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu kekal, oleh sebab itu Allah inginkan kita untuk mempunyai kasih itu. Biar gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan yang aslinya, karena kita mendapat sinar kemuliaan, atau lebih tepatnya teladan Kristus Yesus Tuhan ada dalam kita, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Puji Tuhan, Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat renungan yang datang pada setiap pribadi lepas pribadi, yang mengajarkan kami semua untuk hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi, karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan, biar teladan Kristus Tuhan itu menjadi bagian kami, sehingga kami mempunyai arti yang luar biasa dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan tutup renungan di hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.